Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Khairuna Solehan, Mezi Mulia Rahmi, Rosyana Rahmadani, Septia Dela Revmita, Vina Febrianti, dan saya sendiri Vindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran jasa informasi perpustakaan. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos, yaitu merupakan gabungan dari kata stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Pada dasarnya, strategi adalah cara atau taktik yang sering dilakukan oleh organisasi dalam mengelola sesuatu dengan tujuan organisasi tersebut. Pemasaran menurut American Marketing Association, sebagaimana yang dikutip oleh Val Murugan 2020, ialah suatu aktivitas yang dijalankan oleh seorang individu maupun kelompok atau suatu institusi untuk menciptakan, mengakomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang dimilikinya dengan kedua belah pihak tersebut. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dengan cara menentukan sasaran pasar, merancang program pemasaran, serta menetapkan posisi produk pasar. Strategi ini mencakup langkah-langkah perubahan pasar dan juga persaingan, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mengarahkan seluruh kegiatan untuk kegiatan pemasaran agar lebih fokus dan efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ada 3 yang penting dalam pemasaran. Pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses bagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen atau memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang sama. Dengan dilakukannya segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam menyusun strategi pemasaran dan produk sesuai dengan segmen pasar yang telah ditentukan. Dasar-dasar dalam segmentasi pasar pertama yaitu demografis, yaitu segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, maupun pendidikan. Yang kedua, geografis, yaitu berdasarkan pada visi konsumen seperti negara, kota, wilayah, atau iklim. Yang ketiga, psikotrafis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai, kepribadian, dan minat konsumen. Yang keempat, perilaku, yaitu berdasarkan kebiasaan konsumsi, loyalitas merek, penggunaan produk, dan respon terhadap promosi. Yang kelima, kebutuhan dan manfaat, fokus pada kebutuhan khusus atau manfaat yang dicari oleh konsumen dari suatu produk tertentu. Tujuan segmentasi yaitu untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen sebagai perusahaan dan dapat mengembangkan segmentasi pasar karena segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Tahap dan prosedur segmentasi. Menurut Kotler 2002, identifikasi segmen pasar terdiri dari 3 tahap. Pertama, survei, berupa wawancara atau kuesioner untuk mengumpulkan data tentang motivasi, perilaku, serta atribut konsumen. Yang kedua, analisis, yakni mengelola data untuk menemukan korelasi dan membentuk segmen yang berbeda. Sedangkan yang ketiga yaitu membentukkan profil, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikotropis, dan pola media guna menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap target pasar yang akan dituju. Selanjutnya yaitu targeting.
tergenting adalah penempatan sasaran pasar, yaitu proses strategi dalam pemasaran yang mencakup evaluasi terhadap berbagai segmen pasar untuk memilih satu atau beberapa yang paling potensial dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu yang relevan dengan produk atau jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Dengan target yang tepat, perusahaan dapat lebih efektif dalam menyusun program pemasaran dan mengalokasikan sumber daya demi mencapai hasil yang optimal. Tahap-tahap target. Pertama, analisis situasi, yaitu mengidentifikasi posisi, kapabilitas, sasaran, dan kendala perusahaan melalui analisis internal dan eksternal. Yang kedua, menentukan segmentasi pasar, yaitu menentukan variabel segmentasi dan memilih segmen pasar yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik para konsumen. Yang ketiga yaitu pengembangan profil segmen, yaitu membuat profil mendalam untuk setiap segmen terpilih guna untuk mendukung strategi pemasaran yang tepat. Tahap-tahap targeting itu yang pertama yaitu menentukan target pasar, yaitu dengan mengevaluasi potensi setiap segmen berdasarkan ukuran pasar, pesaing, dan kapabilitas perusahaan untuk memilih segmen utama. Yang kedua, menentukan posisi pasar, yaitu menentukan keunggulan produk yang membedakan dari pesaing dalam segmen yang ditargetkan untuk membentuk citra yang kuat. Yang ketiga yaitu seleksi dan pengembangan konsep posisi, yaitu memilih dan mengembangkan konsep posisi yang tepat dan kreatif guna mendukung strategi pemasaran yang unik dan menarik. Tahap-tahap targeting itu yang pertama, menentukan bauran pemasaran, yaitu dengan mengembangkan strategi terpadu untuk produk, harganya, promosinya, dan distribusi guna mendukung tujuan perusahaan secara efektif. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya yaitu positioning, yaitu penentuan posisi pasar, yaitu upaya perusahaan untuk menciptakan citra dan keunikan produk di benak konsumen agar produk tersebut tampak berbeda dan lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuannya yaitu agar para konsumen mudah mengenali kelebihan produk dan memilih karena dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Positioning dilakukan dengan merancang penawaran, strategi pemasaran, dan komunikasi yang tepat sehingga merek mendapatkan tempat yang khusus dalam pikiran para konsumen. Strategi ini juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. 4 alasan positioning itu penting. Yang pertama, diferensiasi, yaitu menonjol dari produk lain atau produk pesaing. Yang kedua, targetnya tepat, yaitu menarik konsumen yang sesuai. Yang ketiga, membangun merek, dasar untuk citra merek yang kuat. Yang keempat, persepsi nilai, membuat produk tampak lebih bernilai di mata para konsumen. Strategi positioning dalam pemasaran. Yang pertama yaitu memahami pelanggan, yaitu dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan, preferensi, dan masalah pelanggan terhadap produk sejenis dari kompetitornya. Yang kedua yaitu menonjolkan manfaat produk. Soroti keunggulan unik produk yang membedakan dari pesaing agar lebih menarik dan relevan bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu mengupdate atribut produk. Perbaharui kemasan atau atribut produk sesuai dengan momen atau tren tertentu. Seperti bulan Ramadan buat dengan tema Ramadan untuk memberikan minat atau menarik minat konsumen. Strategi positioning dalam pemasaran. Yang keempat yaitu meningkatkan citra produk. Pilih brand ambassador yang tepat untuk meningkatkan citra produk agar konsumen memilih persepsi positif yang dapat mempengaruhi daya beli.
Yang keempat yaitu harga. Menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga. Berikan harga untuk terjangkau untuk produk yang berkualitas agar meningkatkan daya beli. Namun pastikan tetap mempertahankan keuntungan bisnis. Yang keenam yaitu memperhatikan pesaing. Amati pesaing untuk merencanakan strategi positioning lebih unggul, menyusun iklan yang lebih menarik, dan membuat produk lebih mudah diingat oleh konsumen. Mungkin sekian dari pemaparan materi tentang strategi pemasaran jasa informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.